Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu materi tata surya. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Pernahkah kamu mengamati langit pada malam hari dan siang hari? Benda-benda apa saja yang kamu lihat di langit tersebut? Benda apa yang ada di siang hari tapi tidak ada di malam hari dan sebaliknya? Di antara benda-benda langit tersebut ada yang disebut dengan bintang dan ada juga yang disebut dengan planet. Ketika pagi menjelang, masihkah kamu dapat melihat benda-benda langit tersebut? Tentu saja tidak, karena di siang hari manusia hanya dapat melihat matahari di langit. Ketika malam datang, barulah kamu dapat melihat kembali benda-benda langit tersebut. Ketika langit malam tidak tertutup awan, coba perhatikan bintang-bintang yang ada di atas sana. Langit seperti hamparan yang dipenuhi kilauan berlian. Lalu apa yang kamu pikirkan ketika kamu menikmati langit malam itu? Apakah semua yang terlihat berkilau tersebut semuanya adalah bintang? Mengapa demikian? Peristiwa tersebut akan kita pelajari dalam bab ini, yaitu materi sistem tata surya. Dasarnya yaitu KD 311, menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. 4.11 menyajikan karya tentang dampak, rotasi, dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu mendeskripsikan sistem tata surya, mengidentifikasi karakteristik komponen tata surya, mengelompokkan planet berdasarkan sifat dan keadaan planet penyusun tata surya, mengidentifikasi gerak planet pada orbit tata surya, menjelaskan keterkaitan lintasan planet dengan hukum Kepler dan gravitasi, mengidentifikasi gerak rotasi dan revolusi bumi, menganalisis dampak rotasi dan revolusi bumi, mengidentifikasi gerak rotasi dan revolusi bulan, menganalisis dampak rotasi dan revolusi bulan, menunjukkan berbagai fase bulan, membedakan proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang akan kita bahas pertama yaitu benda langit. Tata surya adalah sistem planet yang terdiri atas bintang, matahari, dan segala sesuatu yang terikat secara gravitasi padanya. Anggota tata surya yaitu planet, bulan, asteroid, komet, meteoroid, dan seluruh benda langit. Di luar tata surya kita terdapat ribuan sistem planet yang mengorbit bintang lain di galaksi Bima Sakti. Matahari. Matahari merupakan anggota galaksi Bima Sakti yang mengorbit ke pusat galaksi. Nilai gravitasi matahari adalah 27,92 G. Nilai G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2 kekuatan gravitasi bumi. Nilai ini sekitar 28 kali kekuatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi permukaan matahari sama dengan 274,0 meter per sekon pangkat 2, sedangkan percepatan gravitasi bumi sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Pengaruh gaya gravitasi matahari dan gravitasi bumi mengakibatkan bumi berputar pada porosnya, atau berotasi, dan bumi mengelilingi matahari atau berevolusi.
Ukuran matahari. Matahari berupa bola gas pijar dengan panjang diameter 109 kali panjang diameter bumi, yaitu 12.600 km. Ukuran matahari dapat dijabarkan. Diameter matahari 1.373.400 km. Jari-jari matahari sekitar 6,87 kali 10 pangkat 5 km. Volume matahari sekitar 1,358 kali 10 pangkat 27 meter kubik. Luas permukaan matahari sekitar 5,93 kali 10 pangkat 12 km persegi. Susunan matahari. Matahari terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, inti matahari. Inti matahari memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke ruang angkasa. Yang kedua, lapisan fotosfer. Memiliki suhunya sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Di dalam fotosfer, terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Selanjutnya, lapisan kromosfer. Memiliki suhu sekitar 4.500 Kelvin dan ketebalannya 2.000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Korona merupakan lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km. Memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Gangguan matahari. Partikel penyusun matahari antara lain hidrogen, helium, oksigen, dan karbon. Reaksi fusi inti atom-atom tersebut menghasilkan energi yang sangat besar dan terpancar ke segala arah. Pancaran energi ini menyebabkan gangguan-gangguan pada lapisan matahari. Gangguan-gangguan matahari yang berakibat sampai di bumi antara lain bintik matahari atau sunspot. Bintik matahari terjadi pada permukaan matahari karena perbedaan suhu 1500 derajat Celcius lebih rendah daripada suhu permukaan sekitarnya. Yang kedua, gumpalan fotosfer atau granulasi fotosfer, yaitu gangguan pada matahari yang mengakibatkan fotosfer kelihatan tidak licin dan terlihat bergumpal-gumpal. Yang ketiga, lidah api atau protuberans. Lidah api pada matahari adalah api massa yang memijar dan muncul di sekitar bintik-bintik matahari. Yang keempat adalah memancarkan gelombang radio. Matahari dapat memancarkan gelombang radio berupa gemericik riak gelombang sekitar 1–15 cm. Matahari memancarkan radiasi ke bumi. Radiasi bumi bermanfaat bagi kehidupan bumi. Sebagai contoh, matahari merupakan sumber energi di bumi, menghangatkan suhu bumi, membantu proses fotosintesis, dan membantu pembentukan awan. Planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya bintang yang diterimanya. Ada 8 planet dalam sistem tata surya. Nama planet berdasarkan urutan kedekatannya dengan matahari adalah yang pertama Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan terakhir Neptunus. Pengelompokan planet. Pengelompokan planet berdasarkan letak terhadap orbit asteroid.
terdiri atas planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid yang termasuk planet dalam antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid, yang termasuk planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, yaitu planet terestrial, yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan Bumi, yang termasuk planet terestrial adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet Jovian, yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter, yang termasuk planet Jovian antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian berdasarkan orbit Bumi, terdiri atas planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit Bumi, yang termasuk planet inferior antara lain Merkurius dan Venus. Kemudian planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit Bumi, yang termasuk planet superior adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Karakteristik planet. Yang pertama, karakteristik dari planet Merkurius. Ciri-ciri planet Merkurius adalah ia mempunyai jarak dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 59 hari dan waktu revolusinya adalah 88 hari. Suhu planet yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius dan bagian yang membelakangi matahari bersuhu 180 derajat Celcius. Merkurius memiliki diameter sekitar 4.879 km. Karakteristik Merkurius yang pertama, planet yang paling dekat dengan matahari, planet terkecil dalam tata surya, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berwarna abu-abu, tidak memiliki satelit dan cincin, dan memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya. Selanjutnya, planet Venus. Ciri-ciri planet Venus adalah ia mempunyai jarak 108 juta kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 243 hari dan waktu revolusinya 225 hari. Suhu rata-rata planet Venus adalah 462 derajat Celcius, diameter Venus sekitar 12.104 km. Karakteristik Venus disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Warnanya putih kekuningan dan merupakan planet paling cerah dalam tata surya. Memiliki rata-rata suhu tertinggi dalam tata surya. Memiliki arah rotasi berkebalikan dari planet yang lain. Punya bentuk ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan planet Bumi. Tidak memiliki satelit dan cincin. Memiliki waktu rotasi terlama dalam tata surya dan salah satu planet yang punya waktu rotasi lebih lama dari waktu revolusinya. Selanjutnya, planet Bumi. Ciri-ciri planet Bumi adalah mempunyai jarak dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 24 jam dan waktu revolusinya yaitu 365 hari. Suhu rata-rata Bumi sebenarnya adalah 15 derajat Celcius, tapi terasa lebih panas yakni 33 derajat Celcius. Bumi memiliki diameter 12.742 km. Karakteristik Bumi yaitu memiliki warna biru kehijauan, satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup, planet paling padat dalam tata surya. Bumi terdiri dari komposisi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas-gas lainnya. Permukaan Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan, memiliki satu satelit yaitu bulan, dan tidak memiliki cincin.
Selanjutnya, planet Mars. Ciri-ciri planet Mars adalah ia mempunyai jarak 218,54 juta kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 25 jam dan waktu revolusinya 687 hari. Planet Mars memiliki diameter sekitar 6.779 km. Rata-rata suhu Mars adalah 13,85 derajat Celcius. Karakteristik Mars yaitu memiliki julukan planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Planet terkecil kedua dalam tata surya, terdiri dari komposisi 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan gas-gas lainnya. Memiliki dua satelit alami yang bernama Phobos dan Deimos, dan tidak memiliki cincin. Kemudian planet Jupiter. Ciri-ciri planet Jupiter adalah ia mempunyai jarak dengan matahari sekitar 776,43 juta kilometer. Waktu rotasinya adalah 10 jam dan waktu revolusinya adalah 11 tahun. Suhu rata-rata permukaan Jupiter adalah minus 108,15 derajat Celcius. Diameter Jupiter adalah 139,820 km. Karakteristik Jupiter yaitu planet terbesar dalam tata surya, terdiri dari 89% hidrogen dan 10% helium, warnanya berlapis-lapis kombinasi orange dan putih. Jupiter merupakan planet dengan jumlah satelit alami terbanyak dalam tata surya, yaitu 79 satelit, mempunyai cincin, waktu rotasi paling cepat di dalam tata surya. Planet Saturnus. Ciri-ciri planet Saturnus ialah mempunyai jarak 1,4 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 11 jam dan waktu revolusinya yaitu 29 tahun. Planet Saturnus memiliki diameter sekitar 116,460 km. Rata-rata suhu Saturnus adalah minus 139,15 derajat Celcius. Karakteristik Saturnus yaitu warnanya kuning pucat, terdiri dari 96% gas hidrogen sebagai komponen terbesarnya, memiliki 62 satelit alami termasuk Titan dan Rhea, punya cincin besar dari bongkahan es. Planet Uranus. Ciri-ciri planet Uranus ialah mempunyai jarak dengan matahari sekitar 20,9 miliar kilometer. Waktu rotasinya adalah 17 jam dan waktu revolusinya yaitu 84 tahun. Suhu rata-rata permukaan Uranus adalah minus 224,15 derajat Celcius. Diameter Uranus adalah 50.724 km. Karakteristik Uranus adalah berwarna biru muda. Memiliki 27 satelit alami. Planet Uranus memiliki cincin secara vertikal. Planet Neptunus. Ciri-ciri planet Neptunus adalah ia mempunyai jarak 4,4 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Planet Neptunus memiliki diameter sekitar 49.224 km. Rata-rata suhu Neptunus adalah minus 214 derajat Celcius. Karakteristik Neptunus adalah planet berwarna biru, mempunyai 14 satelit alami, memiliki cincin, merupakan planet dengan waktu revolusi terlama dalam tata surya. Selanjutnya, satelit. Benda langit kecil yang mengiringi planet dan tetap berada dalam gaya tarik planet yang memiliki ukuran lebih besar. Arah edar satelit sama dengan arah edar planet yang mengelilingi matahari. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami. Satelit yang sudah berada dalam tata surya dan bukan buatan manusia. Contohnya bulan, Phobos, Deimos, dan Umbriel.
Satelit buatan. Satelit buatan manusia yang diluncurkan keluar angkasa untuk keperluan tertentu, misalnya untuk keperluan militer dan komunikasi. Contohnya satelit Palapa milik Indonesia yang diluncurkan untuk kebutuhan komunikasi. Beberapa satelit buatan yang pernah diluncurkan keluar angkasa yaitu satelit geodasi bertujuan untuk mempelajari medan gravitasi bumi, pemetaan permukaan bumi, dan mengamati angkasa luar. Contoh satelit Sputnik 3. Satelit militer bertujuan untuk memberikan informasi untuk kepentingan militer. Contoh satelit Samos dan Vela. Kemudian satelit komunikasi bertujuan untuk memberikan pelayanan radio dan televisi kepada penduduk bumi. Contohnya satelit Palapa. Kemudian ada satelit sumber daya alam bertujuan untuk memantau sumber daya alam yang ada di bumi baik dalam bidang perikanan, pertanian maupun pertambangan. Contoh satelit Vaguar 1. Benda angkasa lain. Anggota tata surya bukan hanya matahari, planet, dan satelit, namun masih ada benda langit lain yang ikut mengorbit matahari, yaitu asteroid. Asteroid disebut juga dengan planet minor atau planetoid yang mengisi ruangan di antara Mars dan Jupiter. Di dalam sistem tata surya terdapat 100.000 buah asteroid yang ukurannya antara 2 sampai 750 km persegi. Struktur asteroid tersusun dari batu, karbon, dan logam. Sama seperti benda langit lain, dia juga mengorbit matahari membentuk sabuk asteroid. Selanjutnya, komet. Dinamakan juga bintang berekor, merupakan benda langit yang garis edarnya atau orbitnya sangat lonjong sehingga jaraknya ke matahari kadang-kadang dekat sekali tapi suatu saat dapat jauh sekali. Komet terdiri dari debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian komet yaitu inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran kecil padat tersusun dari debu dan gas. Kemudian bagian koma yaitu daerah kabut di sekitar inti, dan ekor komet yaitu bagan komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Kemudian meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid, benda-benda langit berukuran kecil yang tidak memiliki lintasan tertentu dan bergerak bebas di angkasa dengan kecepatan tinggi. Meteoroid berupa batu atau puing-puing logam yang mengandung besi dan logam. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, sebelum sampai di bumi akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Dan apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan pada akhirnya jatuh ke bumi disebut dengan meteorit. Contohnya meteor yang jatuh ke permukaan bumi adalah meteor Agnitudo yang ditemukan di Greenland tahun 1897 bermassa 34.000 kg. Selanjutnya, bumi, bulan, dan pergerakannya. Pergerakan, bentuk, dan dimensi bumi. Bumi merupakan salah satunya planet dalam tata surya yang memiliki penghuni. Sebagian besar permukaan bumi ditutupi oleh air, sehingga dari langit terlihat kebiru-biruan. Bentuk bumi bulat agak tepat pada bagian kutub dan mengembang pada bagian khatulistiwa. Diameter kutub 2.714 km dan diameter khatulistiwa 12.757 km. Bumi mempunyai garis lintang utara 90 derajat dan lintang selatan 90 derajat.
serta garis lintang 0 derajat pada khatulistiwa, garis bujur timur 180 derajat, dan garis bujur barat 180 derajat. Garis bujur 0 derajat berada di kota Greenwich, Inggris. Kemiringan sumbunya 23,5 derajat dan suhu permukaannya antara minus 89 derajat Celcius sampai dengan 57,7 derajat Celcius. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi berotasi dari arah barat ke timur. Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi adalah 24 jam, atau persisnya 23 jam 56 menit 4 detik. Selang waktu yang diperlukan satu kali rotasi bumi disebut satu hari bumi. Waktu ini sama dengan lama antara terbitnya matahari ini dan terbitnya matahari besok. Selama waktu ini, suatu tempat telah mengalami siang dan malam. Akibat rotasi bumi. Yang pertama, gerak semu harian matahari. Pergerakan rotasi menimbulkan gerak semu harian matahari, di mana matahari seolah bergerak mengelilingi bumi. Meski begitu, matahari sebenarnya tidak bergerak, justru bumi yang bergerak mengitari matahari. Kemudian, pergantian siang dan malam. Permukaan bumi yang sedang menghadap matahari mengalami siang, sebaliknya permukaan bumi yang sedang membelakangi matahari mengalami malam. Akibat rotasi bumi, permukaan bumi yang menghadap dan membelakangi matahari berganti secara bergiliran. Ini adalah peristiwa pergantian siang dan malam. Selanjutnya adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu di berbagai bagian bumi juga disebabkan oleh rotasi bumi yang terbagi menjadi 24 zona waktu, sesuai dengan waktu 24 jam yang dibutuhkan bumi untuk berputar 360 derajat. Pusat waktu tersendiri terletak di kota Greenwich, Inggris, dengan derajat bujur 0 derajat. Setiap perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Contoh sederhana yang dapat dilihat adalah pembagian zona waktu di Indonesia yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu WIB, WITA, dan WIT, yang masing-masing berbeda 1 jam. Kemudian, pembelokan arah angin. Angin adalah udara yang bergerak atau berpindah tempat karena perbedaan tekanan. Menurut hukum Bull-Balot, angin bertiup dari tempat yang bertekanan tinggi menuju tempat yang bertekanan lebih rendah. Pada belahan bumi selatan, angin berbelok ke arah kiri, dan pada belahan bumi utara, angin berbelok ke arah kanan. Pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Sedangkan pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut bergerak pembelokan arah angin dan arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Gerak pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut sebagai akibat rotasi bumi disebut efek Coriolis. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Garis edar bumi mengelilingi matahari berupa lintasan elips. Dalam satu kali revolusi, ada kalanya bumi berada pada titik terjauh dari matahari, atau aphelium. Ada kalanya berada pada titik terdekat dengan matahari, atau perihelium. Tidak hanya bumi, akan tetapi seluruh planet di tata surya ini berevolusi dengan orbitnya masing-masing. Hukum yang menjelaskan tentang proses revolusi planet dikenal dengan hukum Kepler yang diperkenalkan oleh Johannes Kepler. Hukum Kepler. Hukum Kepler terdiri atas 3. Yang pertama, hukum 1 Kepler,
yaitu setiap planet bergerak pada lintasan berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Hukum 2 Kepler, yaitu garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari membentuk luas yang sama pada interval waktu yang sama. Hukum 3 Kepler, perbandingan antara kuadrat waktu revolusi terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet. Dengan persamaan T1 pangkat 2 per T2 pangkat 2 sama dengan D1 pangkat 3 per D2 pangkat 3. T1 adalah periode revolusi planet 1, T2 periode revolusi planet 2, D1 jarak rata-rata planet 1 ke matahari, dan D2 jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Akibat revolusi bumi. Yang pertama, terjadinya gerak semut tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara, yaitu 22 Desember sampai 21 Juni, dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan 21 Juni sampai 21 Desember. Disebut gerak semut tahunan matahari. Disebut demikian karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Gerak itu terjadi akibat revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring. Kemudian perbedaan lamanya siang dan malam. Dengan adanya pergeseran garis edar matahari mengakibatkan adanya perubahan waktu siang dan malam, sehingga perubahan waktu siang dan malam ini berbeda dari negara satu dan lainnya. Kemudian pergantian musim. Selain perbedaan siang dan malam, revolusi bumi juga menyebabkan terjadinya pergantian musim. Misalnya di Indonesia sebagai negara tropis memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Sedangkan di negara belahan dunia lainnya memiliki 5 musim, yakni musim semi, dingin, hujan, panas, dan gugur. Kemudian perubahan kenampakan rasi bintang. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi, membentuk pola-pola tertentu. Ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Akibat adanya revolusi bumi, bintang-bintang yang nampak dari bumi selalu berubah. Berarti rasi bintang yang nampak dari bumi juga berubah. Selanjutnya pergerakan bulan. Bulan merupakan satelit alami bumi. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Cahaya bulan yang terlihat pada malam hari berasal dari cahaya matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bulan. Bulan berbentuk bola dengan massa hanya 1/8 massa bumi, diameter sekitar 1/6 diameter bumi, gaya gravitasi di bulan 1/6 gaya gravitasi bumi. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus. Terdapat banyak kawah, terdapat pegunungan, serta dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga terjadi perubahan suhu yang sangat drastik. Gelombang bunyi tidak dapat merambat, tidak terdapat siklus air, dan tidak ditemukan kehidupan. Skala rotasi bulan sama dengan skala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Fase-fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bumi, bulan, dan matahari. Fase-fase bulan sebagai berikut. Yang pertama, bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4 sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4. Bulan separuh terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya, yaitu kuartil pertama. Bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya, yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya kita dapat melihat bulan cembung.
Bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya kita dapat melihat bulan purnama atau kuartir kedua. Dampak dari pergerakan bulan. Yang pertama, pasang surut air laut. Ada dua jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pembagian bulan. Ada dua pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Kemudian terjadinya gerhana dan permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi dalam satu garis lurus. Terjadinya gerhana matahari yaitu waktu bulan baru, akibat ukuran bulan yang lebih kecil dibandingkan bumi dan matahari, maka terjadi tiga kemungkinan gerhana, yaitu gerhana matahari total, terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total terjadi hanya 6 menit. Kemudian gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan umbra sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Selanjutnya gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra atau bayangan kabur sehingga matahari kelihatan sebagian. Selanjutnya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya terjadi pada bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Gerhana bulan secara umum berdasarkan posisi bulan terhadap bayangan yang dibentuk bumi dikelompokkan menjadi dua, yaitu gerhana penumbra dan gerhana umbra. Gerhana penumbra terjadi jika lebih dari setengah piringan bulan memasuki bayangan penumbra bumi. Gerhana penumbra dibagi menjadi dua, yaitu gerhana penumbra total, yaitu gerhana bulan di mana seluruh piringan bulan berada dalam bayangan penumbra, sehingga piringan bulan akan tampak redup secara keseluruhan. Kemudian gerhana penumbra sebagian. Gerhana bulan di mana hanya sebagian piringan bulan yang berada dalam bayangan penumbra. Kemudian gerhana umbra terjadi jika bulan melewati umbra bumi. Gerhana umbra dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana umbra total terjadi ketika posisi matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus, sehingga seluruh piringan bulan masuk dalam bayangan umbra bumi dan bulan terlihat gelap. Gerhana umbra sebagian terjadi ketika posisi matahari, bumi, bulan tidak berada pada satu garis lurus, sehingga tidak seluruh piringan bulan terhalangi oleh bumi. Sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan melalui chat, WhatsApp, atau forum Classroom. Selanjutnya, silakan mengerjakan soal-soal yang ada di Google Classroom masing-masing. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.